Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Ya, sehat ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar lebih fokus pada pagi hari ini. Masih fresh kan? Masih. Ya, mudah-mudahan pelajarannya mudah dicerna dan dipahami semua anak-anak ya. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Kepada Aura silakan maju ke depan untuk memimpin lagu kebangsaan kita. Kepada anak-anak semua silakan berdiri. Nyanyinya yang fokus ya, jangan ketawa-ketawa, jangan. Ayo silakan. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu wajib nasional 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama yang masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Satu lagi. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Yang pertama, atas nama Adiba Eka Upera. Hadir Pak. Andriansah. Hadir Pak.
Apika Fitrilia, Hadir Pak. Aurata Sadamitri, Hadir Pak. Muhammad Adia Surya, Hadir Pak. Taliansa, Hadir Pak. Nafisa Talia, Hadir Pak. Nusrul Alap, Hadir Pak. Raisa Nazwa, Hadir Pak. Rio Saputra, Hadir Pak. Silvi Nuriana, Hadir Pak. Siti Ranida, Hadir Pak. Zahwa Nurpadila, Hadir Pak. hadir. Askarido Andrian, Hadir Pak. ya. Kemudian Aisila Adri Nafisa, Hadir Pak. ya. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir semua, nah ya. Nah jadi anak-anak, Bapak akan mengulas materi pada minggu kemarin, yaitu materi pada minggu kemarin itu mengenai pelajaran matematika. Tentunya hampir sama dengan pelajaran materi pada kita pada hari ini. Kalau pelajaran kita pada minggu kemarin itu adalah penjumlahan bilangan pecahan. Coba ulangi apa nak? Penjumlahan bilangan pecahan. Kalau penjumlahan bilangan pecahan itu adalah menjumlahkan. Apalagi kalau dia masih penjumlahan pecahan biasa. Itu sangat mudah, ya. Kalau penjumlahan pecahan biasa sangat mudah, apalagi kalau penyebutnya sama, ya. Kalau penyebutnya sama, tinggal jumlahkan saja yang bagian pembilang, kemudian penyebutnya ambil salah satunya. Contoh, 3/4 ditambah 1/4, berarti hasilnya berapa? 4/4. Bagus, 4/4. Contoh lagi, 2/3 ditambah 5/3. Coba, siapa yang bisa? 7/3. Yang lain bisa nggak ini? Coba lagi contohnya. 2/2 ditambah 3/2. Berapa hasilnya? Coba. Berapa? 5/2. Artinya, kita belajar kemarin, artinya kita masih bisa mengingat dan bisa memahami apa yang kita pelajari minggu kemarin, yaitu tentang penjumlahan bilangan pecahan. Kemudian pelajaran kita pada pagi hari ini berbeda sedikit dengan pelajaran kita pada minggu yang kemarin. Kalau minggu yang kemarin tentang penjumlahan, maka di minggu ini atau pada hari ini kita akan memulai pelajaran atau materi kita adalah tentang perkalian bilangan pecahan. Nah, setelah Bapak putar videonya, bagaimana nanti kita melihat bagaimana gambarnya video tersebut, bagaimanapun kita lakukan nanti pandangan ke depan, lalu kita lihat, kita teliti, kita perhatikan. Nah, setelah itu nanti ada tugas dari Bapak. Nah, sebelumnya fokus mata kalian ke depan, kita lihat dulu video berikut ini. Siap ya? Ya. Tolong perhatikan ya. Ya. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara hitung perkalian pecahan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 2/3 dikali 4/5 sama dengan. Kalau kita lihat di sini, contoh soal yang pertama ini bentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Adapun angka pemecahan yang ini sangat mudah sekali, di mana angka pertama yang akan kita lakukan, perhatikan langsung saja angka di atas dikalikan dengan angka yang di atas, dan angka di bawah sama-sama kita kalikan dengan angka yang di bawah. Namun sebelum itu ada baiknya kita periksa kembali antara angka di atas dan angka yang di bawah. Mana tahu ada yang bisa disederhanakan
habis dibagi. Kalau seandainya tidak ada, maka itu artinya langsung saja kita kalikan atas kali atas. 2 dikali 4 hasilnya 8. Per di bawahnya 3 dikali 5 hasilnya 15. Sehingga jawaban untuk contoh soal yang pertama yaitu 8 per 15. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut kita masuk ke contoh soal yang kedua biar benar-benar paham. 1 per 2 dikali 2 per 8 sama dengan. Perhatikan contoh soal yang kedua ini. Bentuk perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Adapun cara atau langkah pengerjaannya ini juga sangat mudah sekali. Di mana langkah pertama yang harus kita lakukan, kita merubah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, ya, 3 dikali 2 hasilnya 6 lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 1. Kita boleh hasilnya 7 dan bentuk berikutnya masih tetap sama yaitu 2. Lalu dikali 2 per 8 tetap karena dia sudah bentuk pecahan biasa. Sama ya, perhatikan di sini. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ingat tadi langsung saja kita kalikan angka di atas sama-sama kita kali dengan angka di atas dan angka di bawah sama-sama kita kali dengan angka yang di bawah. Namun sebelum itu ada baiknya kita periksa kembali antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Mana tahu ada yang bisa disederhanakan atau hadis lagi. Contoh, antara angka 2 di atas dan angka 2 di bawah sama-sama hadis lagi. Itu artinya angka yang tinggal sekarang untuk angka di atas cuma ada angka 7, lalu untuk angka di bawah yang tinggal cuma angka 8. Sehingga jawaban untuk contoh soal yang kedua yaitu 7 per 8. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut yang benar-benar paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3. 3 per 5 dikali 2 per 4 sama dengan. Perhatikan di sini. Untuk soal yang ketiga yaitu bentuk perkalian antara pecahan biasa dengan pecahan campuran. Adapun langkah pengerjaannya juga sangat mudah sekali. Perhatikan di sini. Langkah pertama, angka 3 per 5-nya tetap karena dia sudah bentuk pecahan biasa. Lalu dikali. Nah, 2 per 4 ini bentuk pecahan campuran terlebih dahulu harus kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 2 dikali 4 hasilnya 8 lalu 8 ditambah 2 hasilnya 10 dan untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 4. Samanya, oke, perhatikan di sini. Bentuk perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ingat itu langsung saja kita kalikan atas kali atas dan bawah kali bawah. Namun sebelum itu ada baiknya kita periksa kembali antara angka di atas dan angka yang di bawah. Mana tahu ada yang bisa disederhanakan atau harus dibagi. Contoh, antara angka 10 di atas dan angka 5 di bawah sama-sama harus dibagi 5. Dimana kalau 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Sehingga angka yang tinggal sekarang, perhatikan yang di atas lebih dahulu 3 dikali 2 hasilnya 6. Per di bawahnya angka di bawahnya yang tinggal di sini cuma ada angka 4 saja. Bebaskan obat mulut dimulai sekarang. Yang 6 per di bawahnya angka di bawahnya yang tinggal di sini cuma ada angka 4 saja. Sama dengan perhatikan di sini 6 per 4. Kalau kita lihat angka ini masih bisa dikecilkan. Jadi dengan cara sama-sama dibagi dengan FBB antara angka di atas dengan angka yang di bawah. Berapa FBB dari 6 dan 4? Tentunya adalah 2. Itu artinya angka di atas kita bagi 2 dan angka di bawah juga harus kita bagi 2. 6 kalau dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sedangkan kalau angka di bawah 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sama dengan kalau kita lihat di sini angka di atas masih lebih besar pada angka yang di bawah. Itu artinya jawaban kita kali ini masih bisa disederhanakan. Caranya perhatikan 3 dibagi 2 hasilnya mendekati tentunya adalah 1. Sekarang timbul pertanyaannya, kenapa
misalnya di sini. Kan? Kalau 2 di sini dikalikan dengan 2 yang di bawah sini hasilnya 4. Sudah lebih dari angka 3 yang di atas sini. Seharusnya angka yang diambil perkalian dari angka sini dengan angka di bawah sini itu harus berarti di bawah angka 3 di atas sini. Makanya yang kita ambil di sini itu angka 1. Walaupun kalau kita pakai kalkulator 3 dibagi 2 hasilnya itu adalah 1, sekian. Makanya di sini kita tulis 1 saja terlebih dahulu. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 2. Sedangkan untuk angka di atas ini diperoleh dari caranya 1 dikali 2 hasilnya 2. Sedangkan angka di atas ini yaitu 3. Nah, 3 dikurang 2 berapa? Itu tentunya adalah 1 dan 1 kita tulisnya di atas ini. Sehingga bentuk jawaban dari contoh soal nomor 3 yaitu 1, 1, 2. Sangat mudah sekali. Pakai lanjut kemudian berdasarkan paham. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 4. 4/2/7 dikali 2/4/5 sama dengan. Soal yang nomor 4 bentuk perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Adapun langkah-langkah pekerjaan yang ini sangat mudah sekali. Langkah pertama, kita ubah terlebih dahulu. Kedua bentuk pecahan campuran ini terlebih dahulu kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya kita di sini 4 dikali 7 hasilnya 28. Lalu 28 ditambahkan angka di atas sini 2, maka kita boleh hasilnya yaitu 30. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 7. Lalu dikali 2/4/5 juga harus kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 2 dikali 5 hasilnya 10, dan 10 ditambahkan angka di atasnya 4. Maka kita boleh hasilnya 14 dan untuk angka di bawahnya ini penyebutnya masih tetap sama, yaitu 5. Sama dengan perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, itu langsung saja angka di atas sama-sama kita kalikan dengan angka di atas dan angka di bawah sama-sama kita kalikan dengan angka yang di bawah. Namun sebelum itu periksa kembali, mana tahu antara angka di atas dengan angka yang di bawah ada yang habis dibagi atau bisa disederhanakan. Contoh di sini antara angka 30 dengan angka 5 sama-sama habis dibagi 5. Dimana kalau 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. Lalu antara angka 14 di atas dengan angka 7 yang di bawah sama-sama habis dibagi 7. Dimana kalau 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Sehingga angka yang tinggal sekarang untuk angka di atas perhatikan 6 dikali 2 hasilnya 12. Sedangkan untuk angka di bawahnya semuanya sudah habis. Itu artinya untuk jawaban kita yang nomor 4 yaitu adalah 12 dan ini jawabannya. Sangat mudah sekali. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Nah, jadi anak-anak, itulah sedikit video pembelajaran yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Nah, jadi artinya bisa kalian lihat tadi di gambar visual tadi, nah ya, di gambar video tadi bahwa dalam pengerjaan yang namanya bilangan pecahan, bilangan perkalian dengan pecahan itu sangat mudah dilaksanakan atau mudah dikerjakan. Nah, nanti Bapak berikan tugas kelompok ya buat kalian ya. Ya. Tugas kelompok bagi kalian untuk satu kelompok yang terdiri dari 5 orang dan juga ada yang 6 orang. Nah, jadi tugas kelompok ini nanti Bapak berikan. Nah, sekarang tugas kalian bikin kelompok masing-masing. Coba silakan. Dah. Sudah semua? Nah, jadi untuk yang di sebelah kanan Bapak ini, Bapak tentukan sebagai kelompok ke-1
yang di tengah sebagai kelompok 2, dan yang di sebelah kiri Bapak ini adalah kelompok 3. Artinya kita dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok ini ya, ini silakan diamati nah ya. Silakan diamati dulu tugas kelompoknya, dipahami, baru nanti bisa kalian jawab atau isi yang sudah ditulis atau yang disiapkan oleh Bapak di sampingnya itu. Silakan diamati dulu. Ya, silakan diamati dulu oleh kalian. Perhatikan dengan teliti nah ya, takut ada yang salah nanti. Nah, silakan dirembuk kembali sama kelompoknya masing-masing. Ya, silakan tulis nama kelompoknya, kemudian mata pelajarannya apa, kemudian nama teman-teman dalam kelompoknya. Nama teman-teman dalam kelompoknya ditulis semua nah ya. Nah, urutan dari 1 siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Nah. Silakan kalian amati kira-kira untuk mengisi jawabannya itu kalian cari dulu apa yang sudah dijelaskan seperti video tadi. Ya. Ya, fokus saja di situ, fokusnya di situ. Ya, silakan ditulis. Ya sudah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Silakan untuk nomor 1 apa jawabannya kira-kira Rio dulu. Nggak usah. Udah biarin aja. Ya, salahin 1 ya. Yang teliti nah yang jawabnya ya. Dicari dulu seperti yang ada di video tadi, contoh-contoh dan caranya. Ya, dirembuk. Kira-kira berapa apa jawabannya, dihitung dulu. Ingat, tadi pembilang dengan pembilang, lalu penyebut dengan penyebut, jangan dibalik. Harus kerjasama dengan kelompoknya. Ya, apa jawabannya kira-kira. Nah, itunya tugas kita berkelompok, artinya menyatukan jawaban. Kira-kira yang betulnya seperti apa. Ya, yang teliti nah ya. Ya.
Kenapa? Kenapa nak? Udah? Belum? Sudah selesai semua? Nah, coba sebelum Bapak kumpul atau kalian kumpul nanti ke Bapak, dikoreksi lagi. Mungkin ada jawaban kalian yang kurang pas dan kurang tepat, makanya dikoreksi kembali. Dikoreksi kembali. Pada waktu 4 menit lagi. Dikoreksi lagi dengan teliti, ya, dikoreksi lagi dengan teliti supaya jawaban kalian itu tepat. Ya, dikoreksi lagi nah ya, sampai kira-kira jawabannya pas, sempurna. Sudah belum? Kelompok 2 sudah belum? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Nah, jadi kalau sudah Bapak ambil ya tugas kelompoknya ya. Ya. Ini. Jadi sebelum kita mengulas tugas kelompok ini, silakan yang sudah selesai meja dan kursinya dikembalikan seperti dahulu lagi. Ayo. Ya, duduk seperti semula. Silakan duduk seperti semula. Sekarang sepertinya lesu ini ya. Nah, coba kita tepuk semangat dulu lah. Ayo bangun. Ayo tepuk semangat. Silakan yang ketua kelas dipimpin ya. Ya, silakan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Coba sekali lagi, coba ulangi. Kurang semangat ini coba. 1, 2, 3. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha,
silakan duduk kembali. Nah, kan? Tadi kita sudah menyelesaikan tugas kelompok yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Karena tugas kelompok tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok 3. Artinya, setiap kelompok itu mungkin ada jawaban daripada tugas kelompok itu yang sama, tetapi ada juga mungkin yang tidak sama. Maka dari itu Bapak minta untuk perwakilan dari tiap-tiap kelompok masing-masing untuk maju ke depan menyampaikan hasil tugas kelompoknya masing-masing. Coba Bapak minta dari kelompok 1. Silakan Aura. Aura maju, silakan sini. Ya. Nah, yang lain tolong disimak nah ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan tugas kelompok dari kami. 1. 5/6 dikali 1/5 sama dengan 5/30. Nomor 2. 5/7 dikali 1/4 sama dengan 5/28. Ya. Nomor 3. 3/2 dikali 1/7 sama dengan 3/14. Ya. Nomor 4. 5/8 dikali 1/6 sama dengan 5/8. Ya. 5/48. Nomor 5. 7/9 dikali 3/5 sama dengan 20/6. Ya. Nomor 6. 4/7 dikali 2/5 sama dengan 8/35. Ya. 7. 6/9 dikali 2/8 sama dengan 12/72. Ya. Kasih aplaus dulu untuk kelompok pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok yang kedua, silakan Adiba maju ke depan. Nih hasil kelompoknya. Ya, pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tugas kelompok kami. 1. 5/6 dikali 1/5 sama dengan 5/30. 2. 5/7 dikali 1/4 sama dengan 5/28. 3. 3/2 dikali 1/7 sama dengan 2/14. 4. 5/8 dikali 1/6 sama dengan 5/48. 5. 7/9 dikali 3/5 sama dengan 21/45. 6. 4/7 dikali 2/5 sama dengan 8/35. 7. 6/9 dikali 2/8 sama dengan 12/72. Ya, kasih dulu aplaus buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok 3, Aulia. Ya, Aulia silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tugas dari kelompok 3. dari kelompok 3. Nomor 1. Nomor 1. 5/6 dikali 1/5 sama dengan 5/30.
Nomor 2, 5/7 dikali 1/4 sama dengan 5/28. Nomor 3, 3/2 dikali 1/7 sama dengan 3/14. Ya. Nomor 4, 5/8 dikali 1/6 sama dengan 5/48. Nomor 5, 7/9 dikali 3/5 sama dengan 21/45. Nomor 6, 47 dikali 4/7 4/7 dikali 2/5 sama dengan 8/35. Nomor 7, 6/9 dikali 2/8 sama dengan 12/72. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelumnya Bapak nilai sebentar ya. Nah, jadi anak-anak, jadi tadi sudah disampaikan oleh perwakilan kelompok masing-masing setelah Bapak koreksi. Nah, jadi untuk kelompok pertama yaitu kelompok ke-1. Kelompok 1 ini yang merupakan yang diketuai sama Aura, nah ya. Maka setelah Bapak koreksi ternyata ada soal nomor 5 yang jawabannya kurang tepat, tetapi tidak apa-apa. Kasih aplaus dulu sekali lagi anak-anak, ayo. Nah, jadi untuk yang kelompok 1 Bapak kasih nilai 90. Kira-kira begitu, tepuk tangan. Nah, untuk kelompok kedua yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita Adiba, yaitu nilainya betul semua, maka mendapat nilai 100. Tepuk tangan lagi. Kemudian yang ketiga, tugas kelompok yang sudah dibacakan oleh saudara kita Aulia mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan lagi. Nah, jadi mungkin itu yang perlu disampaikan hasil tugas kelompok kita pada hari ini. Sebelum itu kita tepuk semangat lagi lah, biar lebih semangat lagi Naya belajarnya Naya. Ya, biar enggak ngantuk walaupun pagi. Kalau umpamanya enggak fokus belajarnya pasti ngantuk. Silakan Adi. Ayo. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, silakan duduk kembali. Nah, jadi anak-anak, Bapak ingin menjelaskan tugas kelompok yang kalian kerjakan tadi. Biar lebih paham dan lebih jelas, makanya Bapak ulas di papan tulis. Nah, tolong perhatikan. Untuk soal yang pertama, ya. Judulnya tadi apa, Nak? Perkalian apa? Bilangan pecahan. Nah, sekarang Bapak tanya kembali. Apa sih yang arti daripada perkalian bilangan pecahan itu? Operasi hitung matematika dasar yang dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang. Iya, terus? Menyebut dengan menyebut. Iya, apa? Ulangi lagi, Di. Apa, Di? Ulangi lagi, Nak.
Operasi hitung matematika dasar yang dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang. Penyebut Dengan penyebut. Artinya perkalian bilangan pecahan itu kita mengalihkan yang atas adalah namanya pembilang ya, yang bawah adalah namanya penyebut. Contoh, ini yang kalian kerjakan tadi ya, tugas kelompok yang kalian kerjakan tadi. Contohnya 5/6 sama halnya yang kita amati di video tadi nak. Tidak jauh-jauh dari situ, sama saja. Walaupun angkanya berbeda-beda, tetapi caranya tetap sama. Nah, seperti 5/6 dikali 1/5. Nah, apa yang dikatakan sama Adi tadi, pengertian dari perkalian bilangan pecahan itu betul. Artinya, pembilang dikali dengan pembilang. Yang pembilang di sini yang mana coba? Coba si Rio, yang pembilang itu yang atas apa yang bawah? Nah, yang atas yang 5 apa 6? 5. Yang penyebut yang mana? Itu si Jawa. Yang 6 bagian bawah nah ya. Kalau si Selfie, yang pembilang yang mana antara bilangan pecahan ini? Yang 1, yang 5-nya sebagai apa? Penyebut. Nah, kata Adi tadi, pengertian dari pecahan perkalian bilangan adalah pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Artinya 5 dikali dengan 1, maka hasilnya berapa? 5. Nah, per 6 dikali 5. Berapa hasilnya? 30. Contoh lagi yang kedua. 5/7. Mana tadi kira-kira yang kelompok 1 ya? Kira-kira nomor 5 tadi yang kurang pas jawabannya nah ya? Yang nomor 5 adalah contohnya 7/9 dikali 3/5. Ini untuk kelompok 1. Mungkin tadi keselipan atau kurang pas cara menghitungnya. Tadi punya mereka 7 kali 3 20 di sininya. Nah, mungkin selip ini. Selip yang nulisnya mungkin ya. Jadi 7 kali 3 itu berarti 21, berarti kurang 1 angka lagi. Per 9 kali 5 berapa? 45. Nah, sampai di sini kira-kira mudah nggak anak untuk memahami perkalian bilangan pecahan ini, nak? Mudah kan? Mudah. Asalkan kita mau berusaha, kemudian kita rajin berlatih, apalagi matematika. Kita bukan untuk menghafal, matematika itu bukan untuk hafalan atau dihafal. Bedanya dengan pelajaran yang lain. Kalau pelajaran IPAS, pelajaran PKN itu perlu hafalan. Tetapi kalau matematika yang namanya ilmu pasti itu adalah caranya kita cari. Kalau nggak pasti, nggak pas jawabannya berarti salah. Itu kalau matematika. Mudah ya, bisa dipahami nggak nih? Bisa nggak? Bisa. Kalau mudah bisa dipahami, artinya kita lanjut. Nah, sekarang sebelum Bapak melanjutkan materi ini, mungkin anak-anak ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan. Bapak minta dari kelompok 2. Ada yang bertanya nggak? Ada nggak? Ada ya? Nah, coba nih. Ya, apa pertanyaannya? Bapak tulis. Ya, apa pertanyaannya? Pak, saya ingin bertanya. Ya. Perkalian pecahan dan penjumlahan pecahan caranya sama. Perkalian pecahan dengan penjumlahan ya? Pecahan Dengan penjumlahan pecahan pecahan caranya sama. apakah caranya sama begitu? Oh. Apakah caranya sama? Sama. Nah, kemudian yang kedua, ada kelompok 3, ada yang ingin bertanya?
Ada? Ada, Ben? Oh, ah. Ya. Ya, silakan. Apa pertanyaannya, Ben? Pak, saya ingin bertanya, apakah bilangan pecahan perkalian sama dengan perjumlahan? Oh, jadi pertanyaannya hampir sama dengan punya Adiba, nah ya. Oh, boleh. Nanti Bapak jawab sekalian ya. Pertanyaannya hampir sama. Kelompok 1 ada? Ada ya? Ada. Nih, boleh. Apa pertanyaannya? Pak, saya ingin bertanya. Ya. Pak, saya kurang paham apa yang dimaksud dengan pembilang. Oh iya. Yang dimaksud dengan pembilang. Maksud pembilang ya, Nak ya. Bilang. Dah, perhatikan di sini. Dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi, perhatikan di sini, Nak. Fokusnya ke Bapak, Nak ya, biar bisa dimengerti semua. Pertanyaan yang pertama tadi dari kelompok 2 ya, yang ditanyakan oleh Adiba, apakah perkalian pecahan itu sama dengan penjumlahan pecahan? Pertanyaannya sama dengan pertanyaan di kelompok 3. Hampir sama, tetapi tidak sama. Kenapa? Karena penjumlahan dia ada tambahan, ada tanda tambahan ya. Tetapi kalau perkalian dia dikali. Nah, contoh begini nih. Ini kalau penjumlahan 2/4 ditambah 3/4. Nah, sedangkan di sini contohnya 2/4 dikali 3/4. Tuh. Kalau 2 ditambah 3 berapa? 5. Nah, artinya kan pembilangnya dengan pembilang yang di atas itu namanya kan pembilang. Pembilang dengan pembilang dijumlahkan. Jumlahkan ini 2 tambah 3 berapa? 5. Nah, per 4. diambil salah satu, nah ya. Ya, 4. Tuh. Tetapi kalau perkalian beda. Karena dikali. 2 dengan 3. 2 dikali 3. 6. Nah, kemudian 4-nya jumlah apa namanya? Penyebutnya sama kan? Berarti 4. Nah, beda hasilnya pun beda. Tuh. Jadi bisa dipahami untuk kelompok 2 dan 3? Bisa. Bisa ya. Nah, kemudian pertanyaan kelompok 1. Ya, pertanyaan dari Zahwa tadi, Pak, apa yang dimaksud dengan pembilang? Bagus pertanyaannya. Pembilang tadi sudah Bapak sebutkan dari awal. Yang namanya pecahan pasti ada kalimat pembilang dan penyebut. Ya kan? Pembilang itu adalah angka yang bagian atas. Nah ya, seperti ini nih. Ini menjadi 2, dibagi di 2 nih. Yang atas ini namanya pembilang. Tuh, pembilang. Nah, ini sama pembilang juga nih. Nah, jadi kalau penyebut yang di bawah, nih, penyebutnya. Tuh. Yang nama pecahan pasti ada pembilang dan penyebut. Baik nanti ada penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan, semuanya pasti ada. Yang namanya pecahan pasti ada namanya pembilang dan penyebut. Mungkin sampai di sini ada lagi tambahan atau yang bertanya? Nggak ada? Ada. Masih semangat kan? Masih. Benar, masih semangat? Masih. Ya. Kalau tidak semangat ya kita tepuk semangat dulu. Bisa? Coba lagi tepuk semangat lagi biar lebih semangat lagi. Ayo, silakan. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ah ah ah.
Dah, silakan dulu. Masih kuat, masih seger ini kan masih pagi. Ya kan, sarapan nggak tadi pagi kan? Sarapan. Ya, kalau sarapan berarti masih fresh, masih kuat. Ya, jangan ngantuk. Kalau ngantuk itu siang, sore, malam tidur. Tapi kalau pagi ya jangan ngantuk. Kemudian Bapak lanjutkan. Nih, jadi artinya tugas kelompok yang sudah kalian kerjakan tadi sudah kita koreksi dan sudah Bapak nilai dan sudah Bapak sampaikan dan pun sudah kalian apresiasi berapa nilainya masing-masing. Ya, nanti di ujung pelajaran sebelum Bapak tutup nanti ada tugas pribadi masing-masing. Nah, itu lebih lebih mengingatkan kalian bahwa kehati-hatian kalian dalam mengisi soal. Jangan sampai karena tidak telitinya kalian banyak jawaban yang kurang tepat. Pak lanjut ya. Kemudian nih sekarang Bapak hanya menjelaskan dan memperjelas tujuan kita belajar tentang perkalian bilangan pecahan. Artinya dalam perkalian bilangan pecahan itu kita mengalihkan pecahan-pecahan. Contohnya begini lah, Nak. Ya, umpamanya satu tali, ya, dia akan diberikan kepada beberapa orang. Nah, kemudian tali itu satu atau dua lah. Kalaupun dibagi dua kan nggak mungkin dia bisa, angkanya dua, atau bagi ganjil aja tiga. Artinya tali itu yang tadinya satu bisa dipecah-pecah kan. Nah, dipecah-pecah tadi itu makanya terjadilah dengan bilangan pecahan. Sama halnya juga kalau kita punya kue, ya, kue bolu. Satu kue bolu, ya Nak ya. Saudara kalian di rumah ada 5. Kalau mau dibagi tentunya kan dipotong-potong, Nak ya, dibagi-bagi. Nah, satu bolu kalau dia dipotong jadi 5, hasilnya berapa? Jadinya 1/1/5, ya kan? Karena bolunya tadinya 1, saudara kalian ada 5, jadi hasilnya nanti dipotong 1/5, punya mu 1/5, punya si A 1/5, si B 1/5, si C sampai yang ke 5. Artinya tiap bagiannya sama besarnya, karena dia dikalikan tadi. Kemudian sampai di sini jelas tidak, Nak? Jelas, Nak ya? Kemudian Bapak lanjutkan pertanyaan tadi sudah. Kemudian lanjut ke soal, Nah ya. Ini akan Bapak bagikan bentuk soal LKPD, Nah ya. Lembar kerja yang bisa kalian jawab. Jadi satu lembar satu siswa. Satu lembar satu siswa dijawab dengan tepat. Jangan asal-asalan, nggak boleh asal-asalan. Silakan. Di sana ada nama, kemudian kelas. Kelasnya kelas berapa, namanya siapa? Ya, satu-satu ya. Silakan diteliti, Nak ya, jawabnya ya. Ya. Ini juga. Jangan buru-buru. Nanti banyak yang salah. Ini. Ya, cukup. Di situ ada nama, Nah ya, lembar asesmen formatif tertulis.
Nama tulis sekarang, nama kalian masing-masing. Nama lengkap. Tulis nama dengan lengkap. Kemudian kelasnya jangan lupa. Ya. Jangan buru-buru, nanti banyak yang salah lagi. Ya, silakan. Ini perkalian semua itu. Contohnya sama yang dilihat di video sama yang udah Bapak jelaskan di papan tulis. Iya. Coba. Ya, taruh atas saja. Kalau mau bantalan taruh atas. Lihat catatannya, dicari. Contohnya kan ada tuh. Contohnya kan ada. Ya. Coba dikoreksi lagi. Namanya nak, nama kelas kan lupa ini. Nama udah. Oh nih, nama. Oh di sini, di sini juga. Iya. Udah Rio. Iya. Mana? Mana?
Ya, dikoreksi lagi ya. Yang teliti. Sudah? Nah, kalau sudah, Bapak ambil ya, kalau sudah ya. Ya. Udah belum? Ya, udah. Oh, belum. Yang sebelah sana udah? Iya sudah. Sudah. Semua ya. Belum. Dah. Kayaknya lemes ini. Lemes ini. Coba sekali lagi nak. Tepuk semangat dulu nak. Ayo, biar lebih semangat lagi nak. Biar nggak jenuh. Ayo, bangun, berdiri, berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri, ayo. 1, 2, 3, aku semangat. Jangan nak. Duk. Masih bisa ketawa kan? Berarti semangat kan? Iya, semangat. Masa pagi nggak semangat? Ya kan? Nah jadi tadi sudah kita lakukan tugas pendiri nah ya, yang kalian kerjakan tadi, yang terdiri daripada 10 soal ya. Jadi mungkin itu dikoreksi Bapak ya. Nah setelah itu Bapak akan memberikan motivasi tentang pelajaran hari ini pada kalian. Nah sekarang Bapak tanya ke kalian ya kan, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang materi perkalian bilangan pecahan? Semangat tidak? Semangat. Senang tidak? Senang. Kira-kira susah tidak? Tidak. Artinya apa? Kalau kita lebih fokus, kita lebih memahami daripada soal yang diberikan dan penjelasan yang diberikan, baik penjelasan dan contoh yang Bapak berikan di papan tulis ataupun lewat video tadi, mungkin kalian lebih bisa atau lebih paham apa yang dimaksud dan cara pengerjaan daripada pecahan bilangan perkalian bilangan pecahan. Nah, itu kemudian
Jadi anak-anak, hari ini pelajaran kita apa tadi, Nak? Matematika. Materinya apa? Perkalian bilangan pecahan. Perkalian bilangan pecahan. Nah, besok ada lain lagi materinya. Yang kemarin apa kemarin? Penjumlahan. Penjumlahan bilangan pecahan. Hari ini Perkalian bilangan pecahan. maka besok adalah pembagian bilangan pecahan. Jadi pembagian bilangan pecahan. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang materi yang telah Bapak berikan pada kalian. Mungkin waktunya sudah saatnya kita istirahat. Bapak minta kepada ketua kelas silakan dipimpin doa. Selesai Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari kelompok ini pulang. Tasnya Dipa, mana tasnya? Sini aja dulu, sini dulu. Nah dulu. Ya. Bisa sih. Ya sini Nak.